Halo, apa kabar? Kali ini kita akan melihat pekerjaan tukang keliling di klaster Kintamani Anila, Citra Majaraya, Lebak, Banten. Di sini termasuk pekerjaan yang sifatnya untuk budget minim. Jadi dia hanya berhubung dananya belum terlalu banyak. Jadi klien cuma menambah tembok belakang 2 meter. Setidaknya sebagai pengaman dan sebagai pembatas tanah beliau. Oke, daripada kita panjang lebar, ayo kita lihat pekerjaan tukang keliling di Kintamani Anila, Citra Majaraya, Lebak, Banten. Ayo kita lihat. Oke, inilah pekerjaan tukang keliling di klaster Kintamani Anila, Citra Majaraya, Lebak, Banten. Di sini pekerjaan kita di rumah tipe 3690. Ayo kita lihat perbagian-perbagiannya. Ini salah satu ciri khas dari tukang keliling. Kita merapikan area karpotnya. Tadinya karpotnya itu cuma tanah. Ini lagi banyak nih teman-teman kita ikut kumpul. Tadinya tanah kosong seperti ini, kita blur, kita kasih semen, kita buat rapi, kita aci, plester, kemudian kita buatkan tali airnya sehingga air kalau hujan dari atas itu bisa mengalir ke bawah dengan baik. Setelah itu kita kasih cat lapangan tenis, cat lapangan olahraga. Dan karakter dari cat ini tidak menempel dengan karet ban, baik ban motor maupun ban mobil. Dan dengan dicat seperti ini saja, setidaknya kondisinya menjadi cukup rapi. Oke. Kemudian kita tambahkan tembok kecil sekitar 40 cm. Tadinya tidak ada, kita lihat dari samping ini. Tadinya dia tidak ada, ya. Lalu kita berikan tembok. Setidaknya selain pemanis, dia juga sebagai penahan pasir atau tanah. Oke, mungkin teman-teman bertanya, ini apa nih? Ini adalah pompa air satelit. Di sini tidak bisa pakai pompa bor biasa karena di Citra Maja baru kedalaman 40 sampai 50 baru ada air. Jadi kita menggunakan satelit. Satelit ini nanti terhubung ke belakang. Ini pipanya nih untuk ke toren atau ke bagian langsung. Berhubung di sini ada pump. Ini kan pump. Jadi kita siapkan switch stop kran, ini switch. Jadi nanti dia bisa menggunakan ini saja, satelit saja, atau pump saja. Ya, ini switch. Oke, itu untuk area depan. Lalu setelah kita buat tembok ini, lalu kita cat putih. Mulai dari tempat sampah, kemudian ban-banan tengahnya. Ini kita cat putih sehingga dia terlihat rapi. Dengan cara seperti ini, kita hanya mengeluarkan budget sedikit, tapi tampak depan kita sudah terlihat rapi. Tidak perlu harus kanopi dan lain-lain. Kita ngelihat lagi kondisi keuangan. Oke, kita masuk ke dalam. Ini langsung ke area belakang. Belakang ini ukurannya 5 meter kali 6 meter. Belakangnya sisinya itu 6 meter. Kemudian kiri kanannya 5 meter. Berhubung budgetnya masih tipis, belum terlalu berkumpul, jadi hanya membuat tembok setinggi 2 meter. Pondasi dari tembok ini adalah batu kali. Pondasinya adalah batu kali. Ya. Batu kali.
tidak bisa terlihat lagi. Setelah pasang fondasi batok kali, kita pasang sloop. Ini sloop, baru kita naikkan hebel. Kalau di kontrak kita sih itu 2 meter, tapi di sini malah lebih. Coba kita hitung hebelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ini tingginya 20 cm, jadi 2 meter. 2 meter, ini masih ada lebih. Berarti sekitar 2,2 meter. Ini masih ada lagi. Jadi 2,4. Itu bonus pekerjaan dari tukang keliling. Jadi tidak ada ruginya juga menggunakan tukang keliling. Banyak yang bilang mahal, tapi kalau kita lihat menjadi 2,4, saya pikir terlalu murah biaya yang kita berikan. Setelah naik tembok, lalu kita pasang sloop. Ini ada tiang-tiangnya. Tiangnya ada 3, 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3, tengah 1. Jadi ada total 7 tiang. Ya, kita pasang sloop di atasnya. Lalu kita plester aci supaya dia menjadi rapi. Setelah di plester aci, lalu kita cat berwarna putih. Keren ya. Cat warna putihnya itu bersamaan dengan tembok belakangnya. Jadi dia kesannya seragam. Oke. Nah, kemudian ada area 3x5-nya. 3, ini 3 meter, setengah dari 6, 3 meter kali 5, itu kita pelur. Ini kita pelur pakai semen. Mungkin nanti akan ada masak, mungkin dia akan buat kompor portable di sini. Kita pelur rapih. Lalu kita cat sama dengan cat yang tadi di depan. Jadi dia terlihat sangat rapih. Oke. Lalu di sini kita ada toren. Toren ini masuk dari depan. Ini adalah sumber air. Sumber airnya bisa dari pump, bisa dari dari satelit masuk ke sini. Nah, ada kalanya airnya itu langsung ke bagian dalam, ke kamar mandi dalam. Kalau dia lagi inginnya ke kamar mandi dalam saja, nggak harus ke toren. Ini dia tinggal stop keran. Kenapa tidak ke sini dulu? Karena kalau dia ke sini dulu, maka dia akan menghidupkan mesin pendorong. Begitu dia masuk mesin pendorong, maka listrik dia akan boros. Jadi sifatnya toren ini adalah penampungan. Penampungan sementara kalau terjadi pam mati. Ya. Ini penampungan sementara. Nah, oke. Kenapa dia menggunakan mesin pendorong? Karena apa? Karena posisi mesin torennya adalah di bawah. Kenapa ditaruh di bawah? Karena perencanaan rumah ini ke depan belum tahu mana kamar mandi, mana apa. Jadi belum tahu yang mana mau dicordak. Jadi untuk sementara torennya ditaruh di sini. Nah, jika ingin menggunakan toren, maka tinggal menghidupkan ini, kita switch ini kita buka, lalu nanti di situ akan nyala untuk mendorong ke dalam. Jadi airnya sangat kencang. Mungkin agak masih bingung, tapi kapan ada kesempatan bermain ke area kerja tukang keliling akan kami
ceritakan lebih detail perihal toren ini. Di bawah torennya kita kasih cor-coran supaya torennya itu tetap baik, tidak langsung ke tanah, tidak bopak-bopak. Oke, sering bertanya ini kenapa ya dilebihkan. Ini adalah prinsip rumah bertumbuh. Jadi di kemudian hari kalau pemilik rumah memiliki dana, maka ini tinggal dilanjutkan, tinggal di stack, maka bisa langsung naik ke atas. Ini adalah di area belakang. Ini sudah cukup untuk tahap pertama renovasi rumah. Setidaknya pertama rumah sudah aman, tidak bisa lagi orang lihat dari luar kalau ada aktivitas di sini. Kemudian batas tanahnya sudah jelas. Ini adalah batas tanah kita. Jadi tidak bisa lagi diserobot. Oke. Oke, itu dulu pekerjaan tukang keliling di klaster Kintamani Anila, Citra Majaraya, Lebak, Banten. Sampai ketemu di pekerjaan tukang keliling selanjutnya. Bye-bye.